Om Swastiastu. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tutorial penggunaan media pembelajaran pembangkit listrik tenaga surya untuk prodi pendidikan teknik elektro. Jadi untuk rangkaian yang pertama kita akan merangkai rangkaian panel pada posisi paralel untuk menyalakan beban DC secara langsung. Seperti biasa, sini ada dua jenis kabel, yang warna hitam untuk fase dan yang warna biru untuk nolnya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan perangkaian panel surya secara paralel menggunakan sel solar change controller. Yang pertama, kita akan melakukan instalasi pada bagian aki terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah tegangan yang ada di dalam aki. Lalu kita konekkan solar panel. Pada display kita bisa lihat solar panel melakukan pengisian pada baterai, yang mengartikan sel surya bekerja dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perangkaian pada arus AC-nya menggunakan inverter.
Ya, inilah hasil dari rangkaian panel surya, baik rangkaian DC dan juga rangkaian untuk beban AC. Ini adalah simulasi atau trainer pembangkit listrik tenaga surya, yaitu skripsi dari mahasiswa pendidikan teknik elektro Undiksa yang mana mengambil pembangkit listrik tenaga surya dengan memanfaatkan sinar surya matahari, yaitu solar cell. Ya, ini sedang diperagakan oleh mahasiswa Dita Suryadi. Untuk tegangan yang hari ini menggunakan solar cell langsung dengan beban DC, itu ada berapa tegangannya? Ini apa, 18,6 volt. Tegangannya 18,5 volt. Ini adalah tegangan langsung dari panelnya. Tegangan langsung dari panel surya. Nah, jadi panel surya ini menghasilkan arus apa? Harus DC. DC dia. Nah, sekarang setelah dari panel surya, coba diceritakan bagaimana dari surya bisa menjadi listrik. Coba silakan ceritakan. Oke, yang pertama, panel surya ini output keluarannya yang dihasilkan adalah tegangan DC. Jadi bila ingin diterapkan di rumah tangga atau instalasi rumah yang notabene menggunakan tegangan AC, harus menggunakan yang namanya inverter, yaitu mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Jadi saya akan merangkai tegangan AC-nya. Jadi di sini solar cell ini fungsinya untuk sebagai charger dari aki, dan aki akan menjadi sumber untuk inverter ini, karena inverter ini memiliki input 12 volt. Jika menggunakan panel secara langsung akan terjadi overheat ya, karena tegangan yang dihasilkan oleh panel tidak menentu sesuai dengan intensitas cahaya. Namun jika keluaran atau output dari baterai sudah disesuaikan menjadi 12 volt. Oke, kita akan melakukan uji coba dengan arus AC. Oke, inverter telah bekerja. Kita aktifkan MCB-nya terlebih dahulu. Ini untuk beban lampu 5 watt. Solar cell ini atau baterai masih bisa untuk menyalakannya. Selanjutnya ke lampu yang 10 watt. Untuk lampu 10 watt juga bisa, dan yang terakhir adalah beban yang 18 watt. Setelah menurut lampu bisa dinyalakan, beban apa saja? Bisa enggak beban lain yang dinyalakan? Oke, untuk beban lainnya kita bisa menggunakan soket stop kontak ini. Ini bisa digunakan untuk charger handphone dan untuk mengaktifkan kipas angin. Apa mungkin bisa diperagakan untuk ngecas HP barangkali? Charger HP bisa, Bu. Ada HP-nya. Wan, pinjam HP-nya Wan, sama pengecasan Wan. HP sama pengecasan pinjam. Coba dicas HP-nya di sini. Cas HP-nya di bawahan ini. Bawahan. Nah, lihat HP-nya indikatornya bisa ngecas nggak? Tungguin itu, ini dulu nyala nggak bisa ngecas nggak? Bisa, Pak. Coba lihat di kamera. Bisa, ada indikator casnya. Matiin, Pak. Terus. Kelihatan. Bisa ngecas? Bisa. Bisa. Oke, cabut. Jadi
Jadi bisa untuk ngecas HP ya, lampu ngecas HP bisa. Nah ini berapa dia outputnya dan setelah AC ini, setelah bebannya dirubah menjadi AC, berapa watt atau watt atau apa satu watt? Untuk tegangannya ini setelah dirubah dari 12 volt, ini tegangannya di angka yang dapat saya cek, bisa dicek saya Ya, langsung silakan dengan dicek. HP-nya. Silakan dicek. Untuk tegangannya Pak? Ya tegangannya. Berapa itu? Berapa itu? Tegangannya di angka 220 volt. AC apa DC? AC. Ini watt apa? AC. Oh ini apa ini bukan? Volt. Volt ya. Ini mana penundaan voltnya? Ini volt AC. Oh volt AC. Oke, tegangannya berkisar antara 218 volt dan sampai 220 volt. Kalau tegangannya bisa diukur? Inilah tegangannya. Arusnya? Arusnya bisa. Nah, coba untuk arusnya berapa bisa? Untuk arusnya mau di beban lampunya. Ya silakan di mana aja. Coba yang bisa kelihatan berapa arus. Arus total atau arus per lampu? Arus berlampu sih. Arus totalnya nggak bisa? Arus totalnya di sini nih. Bu. Outputnya? Ya. Ya di outputnya coba di output daripada output dari inverternya. Jadi arusnya ada di 0,03 ampere. Ya. Ya, oke. Apalagi kalau ini apa ini? Ini untuk masukin program dari SCC-nya, Oh, solar charge controllernya. programnya untuk apa itu? Programnya untuk mengatur berapa besaran arus maksimal yang bakal dicas ke ini, ke akinya. Itu tegangan maksimal. Yang kan aki ada kapasitasnya dia. Kalau karena ini kapasitasnya hanya di sini nih. 12 volt. 12 volt. 12 volt untuk 7 Ah. Jadi di sini maksimalnya di angka 12 ini 7 di angka 14 volt maksimal. Terus ini kalau dari surya, dari solar cell ini kan bisa dia langsung ke beban, atau kalau dia energinya berlebih disimpan ke aki kan begitu. Ya. Nah yang menyimpan ke akinya gimana prosesnya? Jadi di sini solar cell ini akan masuk, ini menjadi peran utamanya dalam proses pengecasan atau penyimpanan tegangan. Apa itu nama alatnya? Ini namanya solar charge controller. Jadi tegangan yang keluar yang dihasilkan oleh panel ini akan distabilkan lagi di sini. Ya. Untuk agar bisa melakukan pengecasan ke aki. Ya. Jadi lihat bisa kita Nah, lihat yang ke akinya mana yang ngecasnya? Ngecas akinya mana? Alat untuk ngecas ke aki mana? ini Pak. Ini juga di sini digabung menjadi satu. Ini poin untuk solar cell-nya, lalu ini poin untuk akinya, dan ini untuk bebannya nanti. Jadi bebannya bisa. Jadi sekarang prosesnya ngecas apa? Ini prosesnya ngecas Pak. Bisa dilihat di indikator ini Pak. Oh, prosesnya ngecas itu. Jadi sekarang prosesnya ngecas sekarang. Oh ya ngecas. Ada. Coba ada indikator cas Ada aki. indikator tuh. Baik, kepada semua mahasiswa dimanapun berada ataupun praktisi tentang tenaga listrik dimanapun berada, jadi alat ini jadi alat ini adalah sebagai kontrolnya. Jadi alat ini menurut penjelasan kita ini adalah sebagai alat penting mengontrol. Kalau bebannya DC langsung, maka dia akan langsung ke DC. Ketika bebannya AC, maka dia akan harus dari sini melewati yang namanya inverter, begitu ya? Iya.
Dari inverter ini adalah berfungsi untuk merubah energi DC Jadi tegangan AC. menjadi tegangan DC, tegangan AC. Nah, sebelum didistribusikan ke beban-beban DC dari inverter ini dibatasi oleh pengaman yang disebut dengan MCB. Nah, sebelum ke beban, maka di MCB ini juga memegang peranan penting. Jadi mesinnya on off. Coba di off kan, bagaimana statusnya? Off. Nah, ketika dia off maka mati lampu. Dan ini merupakan pengaman juga. Coba dinyalakan. Nah, dinyalakan hidup juga dia. Nah, ini alat ukur apa ini? Ini alat ukur untuk tegangan dan juga arus AC dan juga DC-nya. Nah, ini alat ukurnya. Terus ini ada barcode-nya, ini apa ini? Ini barcode yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa untuk video tutorialnya. Untuk video tutorialnya. Dan juga Ya. buku panduannya juga ada di dalam di barcode ini dalam bentuk software. Misalnya. Jadi ini adalah bimbingan skripsi mahasiswa S1 Pendidikan Elektronika yang melakukan demo alat tentang pembuatan pembangkit listrik tenaga surya. Apa judul anunya ini? Skripsinya? Judul skripsinya adalah penerapan pembangkit listrik tenaga surya dalam analisis pengukuran arus dan tegangan di rangkaian seri dan paralel. Jadi ini coba jelaskan bagaimana pengukuran apa saja bisa dilakukan? Di sini di alat ukur ini kita bisa mengukur yang namanya arus dalam DC atau arus DC. Kita juga bisa mengukur arus AC. Kita juga bisa mengukur tegangan DC dan juga tegangan AC. Jadi dalam konsep pembelajarannya panel surya ini kan akan selalu memberikan tegangan atau arus yang berbeda-beda tergantung dengan intensitas cahaya. Jadi mahasiswa bisa mengukur bagaimana sih tegangan yang dihasilkan oleh panel ketika pagi hari, siang hari maupun sore hari. Tadi juga disebutkan mengukur apakah seri atau paralel begitu. Nanti yang untuk pengukuran serinya bisa dilakukan pada panelnya ataupun pada bebannya. Jadi demikian simulasi atau bimbingan yang pertama. Jikalau masih ada nanti hal-hal yang belum dimengerti atau masih bisa yang disempurnakan, akan disempurnakan lagi sebelum ujian skripsi, begitu ya. Teman-teman mahasiswa dan praktisi elektro dimanapun berada, demikian simulasi peragaan dari mahasiswa Teknik Elektro Undiksa. Sudah barang tentu ini masih jauh dari sempurna. Kritik, saran, masukan tetap kami tunggu di kolom komentarnya. Begitu Dita ya? Silakan diakhiri pemaparannya. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman. Itu merupakan tadi demo penggunaan atau tutorial penggunaan dari media pembelajaran pembangkit listrik tenaga surya pada pendidikan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih.